Habib Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tujuan kita adalah memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, agar kita mendapat tambahan berkah dan rahmat daripada Allah dengan perantara kita memuliakan kekasihnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Kata Nabi, muliakanlah ulama, maka bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Tanda ulama pewaris para nabi paling kurang tandanya ada dua. Yang pertama, bila dipandang, bila dilirik, bila ditatap, menularkan manfaat. Kita yang tidak semasa dengan beliau, menatap gambarnya, menatap bayangan gambar sidin, tidak pernah melihat yang aslinya, itu sudah menularkan manfaat, nyaman hati. Bahkan menatap anak cucu beliau, berkumpul duduk dengan anak cucu beliau, sudah menyenangkan hati. Ulun kemarin bulan Sya'ban di Kalimantan Timur, di daerah Brau, mengadakan haul cucu daripada Syekh Muhammad Arsyad. Ternyata anak cucu beliau itu bersebar di mana-mana daerah menjadi panutan. Berarti doa beliau diijabah oleh Allah, karena beliau adalah kekasih Allah. Mengadakan haul ganal dari Martapura, dari sekumpul datangan, spesial pintas dibuat untuk para juriat. Yang kada juriat di atas itu diantaranya para pejabat, termasuk saya. Duduknya di situ sudah merasa nyaman. Ulun acara haul Abah Guru sekumpul, diarahkan masuk ke mushola. Ulun datang jam 5 acara malam itu. Menurut perkiraan tidak bisa sampai, tapi karena diberikan tempat untuk menuju ke situ, yang membawa saya sepupu 3 kali dengan Sahibul Haul. Masuk ke dalam situ, terkumpul dengan anak cucu beliau, terasa nyaman hati. Kata Abah Al-Makrullah, Abah Guru Danau, saya pernah ke rumah Sidin, lama bercakap. Pernah Sidin menyampaikan, kenapa kekasih Allah itu nyaman dipandang? Karena amalannya membaca Al-Quran. Kata beliau, Abah Guru sekumpul itu bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 30 kali. Makanya karena Al-Quran yang dibaca, hati menjadi lembut. Ingat, hati itu kalau lembut, apa saja nasihat kebaikan masuk. Tapi kalau hati keras, tedangsar. Ibarat tanah tuh kalau inya lembut, subur, ada gambutnya, nang apa aja ditanam tumbuh. Tanam timun tumbuh, tanam tarung tumbuh. Kadang kada ditanam gin tumbuh. Nukar kangkung, ambil pucuknya, timbai batangnya, bulan hadapan melayap. Yang hebatnya, tanah itu kalau sudah lembut subur, dihirai gin, cabai tumbuh. Kenapa? Karena nang bihira makan sambal, bijinya kada lanik.
Begitu tabehira keluar bibit cabai sepaket dengan pupuknya tumbuh. Ternyata orang yang hatinya lembut, ulama warasatul anbiya itu selalu membalas kebaikan sekalipun keburukan yang dilimparkan. Amalannya Al-Quran. Yang kedua, tanda ulama warasatul anbiya bila bercakap, cakapnya nyaman dipakai. Apa amalan sidin? Ittihadul ilmi wal amal, ittihadul qawli wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan, luar dalam sama, bersatu ilmu dengan amal. Di zaman dulu ada Kiai Hamid namanya. Kiai Hamid ini didatangi orang. Ibu-ibu yang mendatangi membawa anak seikong, minta nasihat. Dengan siapa? Dengan Kiai Hamid. Karena anaknya ini suka mengucup garam, mengucup uyah. Uyah itu dikucup. Itu kan dikhawatirkan kalau lambung kada tahan. Dinasihati oleh mamanya kada menurut. Datang ke Kiai Hamid, minta dinasihati akan. Ya Kiai Hamid, anakmu bawa bulik kalau minggu hadapan hanya ke sini lagi. Sudah minggu hadapan datang lagi. Kata Kiai Hamid, nak, jangan lagi berpucuk uyah. Bulik ampe. Mamanya berterima kasih datang kepada Kiai. Kenapa sempian maka bertimpu? Cakainya langsung minggu pertama menasihati, kenapa harus minggu hadapan? Uja sidin waktu pian datang ulun masih ketujuh juga berkucuk uyah. Jadi kayak apa hendak menasihati ulun berkucuk uyah? Nah ini seminggu ini ulun ampih di sidin hanya memberi nasihat. Ternyata orang hebat kada bercakap kalau tidak memperbuat. Ini amalan sidin satu. Yang kedua, kumpulnya kita di tempat ini untuk minta halal dan memberikan halal, minta maaf dan memberikan maaf setelah selesai bulan suci Ramadan. Karena Nabi bersabda, ittaqullaha wasilu arhamakum. Bertakwalah olehmu kepada Allah dan pererat tali persaudaraan. Sebulan penuh kita sudah selesai meningkatkan takwa kepada Allah. Maka di bulan Syawal ini kita kembali mempererat tali persaudaraan. Karena ini akhir zaman semakin luntur. Kata malaikat Jibril, sa'anzilu ilal ardi li'arfa'al barkatal ardi. Pertama kata malaikat Jibril setelah Nabi tidak ada, turun ke muka bumi untuk mengambil berkah di muka bumi. Maka akhir zaman ini sudah kurang berkah hidup di permukaan bumi. Umur gin dihadapi. Abah kami ading-beading itu meninggal dunia rata-rata di atas 75 tahun. Paman ulun guru PI di Panglima umur 76. Abah saya umur 78. Kakak sidin baru tahun tadi meninggal hampir 100. Maka abah saya meninggal sudah 13 tahun yang lalu. Sekarang kakak abah saya masih ada. Ading abah saya di Jalan Panglima tadi saya ke sana itu umurnya sudah 90 tahun. Jadi ading-beading abah saya di atas umur 75. Ading-beading saya, adik saya meninggal dunia hendak melahirkan yang kedua, gagal umur 27. Kakak di atas saya umur 51. Kakak saya yang paling tua 58. Kira-kira ulun ini umur berapa? Nah, ini yang masalah. Wah, ini ulun sudah 54. Kalau 4 kakak 4 tahun juga. Maka Ustaz Subhan setiap tahun nang ulun 4 juga lagi. Kalau menurut kakak, kalau menurut abah mudah-mudahan
24 tahun. Ini namanya kesempatan hidup itu diambil Allah. Perputaran waktu ancap juga. Pagi tadi hanyar ngopi ulun di warung Haji Arin di Parit 1 nang banyak gembong dah. Hanyar ini malam dah. Iya 10.30 dah. Ini kada labos lagi bila hitau pikir lagi. Sampai jam 11. Kada terasa. Kita terus serang saja. Bulan Ramadan tadi hampir kada terasa. Saking cepatnya hari raya. Ada yang berdahulu orang hari Arba rayanya Jumat, tapi ada jalur khusus sudah ada bisi nomor HP di telepon dah Gusti Allah, memang itu sudah katanya. Makanya ujian Nabi tanda akhir zaman tu yataqarabuz zaman, masa ke masa ini berparak ancap perputarannya. Maka tidak aneh akhir zaman ini anak umur 5 tahun tahan puasa tunai, kada aneh. Yang aneh itu umur 50 tahun kada puasa. Ini aneh. Ditungkal mulai dia tahunnya. Orang kada puasa bearai benar. Saya ketembilahan masuk bot, membuhak berukuk dalam bot, maka palak pulang tuh. Ada bibini bertiga kiap makan goreng pisang. Dia pun pintar kada bungol mau ini. Kada bisa menghargai orang. Padahal kan 2 jam juga di bot tuh. Cakap beparai berukuk. Mbahnya 25 Ramadan saya pergi lagi di rumah Haji Zainal. Hanya masuk ke dalam bot berukuk pulang. Kada bisa menghormati orang puasa. Orang Majusi. Anaknya makan di hadapan orang Islam puasa ditagur sidin. Mati dapat hidayah. Kalau kada menghormati orang puasa dikhawatirkan kalau sebaliknya begitu hendak meninggal dunia kalau hidayah diambil Allah. Nah, hari perputaran tu ancap, makanya akak-anakan bisa puasa. Itu tanda akhir zaman. 1. Yang kedua, sa'anzilu ilal ardi li arfa al mahabbah li qulubil khalaik. Karena turun lagi malaikat berikutnya mengambil sifat besasayangan. Maka itu ya Nabi abdalul a'mal ba'dal iman at-tawaddud bainan nas. Sepaling abdal amal setelah beriman kepada Allah, kita sama kita ini hidup bersayang-sayangan. Tapi akhir zaman nanti sifat bersayang-sayangan ini dikurangi Allah, sehingga akhir zaman nanti orang lebih suka menilai keburukan. Orang lebih suka mencari-cari kekurangan orang daripada kelebihannya. Sedikit saja orang salah dibesar-besarkan. Kada salah gin, kadang-kadang disalahkan. Tapi ini dari zaman Imam Luqmanul Hakim dah itu. Imam Luqmanul Hakim membawa anaknya berjalan pakai kuda 1. Ditunggangi kedua-duanya. Berdua naik. Bertemu orang banyak bilang, ini iya abah iya anak sama kejamnya, masa kendaraan 1 dipakai berdua? Akan salah. Orang ketujuh mencari salahnya. Kalau begitu kata Imam Luqmanul Hakim, nak ikam turun, abah di atas. Biar orang menilai baktinya anak kawan kawitan. Sekali yang dinilai orang, jurang kejamnya nang Tuhan ini nyaman mengungkong di atas anak betuhuk betarik kuda di bawah, salah lagi. Ada bujur dah tak. Amun kayak itu je Imam Luqmanul Hakim nak berhuruf aja kita ikam di atas, bapak di bawah menarik nah, biar orang menilai tanggung jawab orang tuawan anaknya. Ada masalah banting tulang, cucuran keringat asal anak duduk di atas. Sekalinya bertemu orang banyak model beginilah anak durhaka. Nyamannya mengungkong di atas duduk, abah betuhuk betarik, salah pulang. Mungkin itu dia abahnya supaya kita ni jangan dinilai orang salah, turun aja kamu ke bawah. Jadi jangan dinaiki kuda ni, kita tonton aja berdua. Jadi orang kada kau menilai, karena kita tidak ada yang salah. Sekalinya bertemu orang banyak, masih orang bilang ini iya abah iya anak, masa punya kendaraan kada dipakai-pakai, salah pulang. Jadi akhir zaman nanti kadang-kadang yang salah disalahkan,
nang kada salah kin bisa disalah-salahkan. Mun ke ini terus bagaimana uji Imam Luqmanul Hakim nak kita teruskan ke kadakah nurutakan orang salah terus. Hari jam 11 dah barak. Jangan anak sudah baik. Cukup sampai di sini aja. Lebih kurang kita banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.